Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, mari kita buka hati, buka pikiran, dan buka telinga kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Hari ini kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini membantu kita untuk merenungkan 3 hal untuk kehidupan kita. Pertama, penerimaan atau penolakan terhadap Yesus. Ketika terjadi mujizat besar seperti kebangkitan Lazarus dari kubur, kita melihat 2 reaksi yang berbeda. Beberapa orang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Mesias, sementara yang lain menolaknya dan mencari cara untuk menyingkirkannya. Masa Prapaskah mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan sikap dan respon kita terhadap pribadi dan karya Yesus. Apakah kita menerimanya dengan iman dan percaya kepadanya, ataukah kita menolaknya dan memilih untuk hidup tanpanya? Kedua, ketakutan akan perubahan. Orang-orang Farisi takut akan konsekuensi politik dan sosial dari pengaruh Yesus. Mereka khawatir bahwa tindakan Yesus akan menyebabkan pemerintah Romawi melakukan tindakan keras terhadap bangsa Yahudi. Kekhawatiran ini mengungkapkan ketakutan mereka akan perubahan yang mungkin terjadi dalam tatanan sosial dan politik mereka.
Masa Prapaskah mengajarkan kita untuk tidak takut akan perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup kita ketika kita memilih untuk mengikuti Kristus. Sebaliknya, kita harus mempercayainya sepenuhnya dan bersedia untuk menghadapi konsekuensi dari iman kita. Ketiga, pemenuhan karya Allah. Meskipun reaksi orang-orang Farisi adalah reaksi yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, Allah tetap menggunakan tindakan Yesus untuk memenuhi rencananya. Dalam rencana Allah, kematian dan kebangkitan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus akan membawa keselamatan bagi semua orang. Masa Prapaskah mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa Allah bekerja melalui situasi yang sulit dan bahkan kebingungan manusia untuk memenuhi rencananya yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan merenungkan Injil ini, marilah kita mempertimbangkan kembali sikap dan respon kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, mengatasi ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin muncul dalam hidup kita, dan mempercayai bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Semoga masa Prapaskah ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan memperkuat iman serta kesetiaan kita kepadanya. Tuhan memberkatimu.